datang di podcast KSPM Unut, tempat bercerita sobat investor. Halo sobat cuan semuanya, gimana nih kabar kalian di rumah? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Nggak kerasa kita hadir kembali untuk nemenin weekend sobat cuan semuanya. Daripada mumet kan di rumah mikirin perasaan ke dia yang nggak kelar-kelar, mending refreshing dan seru-seruan sejenak bareng kita di segmen Basa-Basi, bahas-bahas seputar investasi. Ada tren apa sih hari ini? Jadi kita akan bahas topik yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan umum loh. Kira-kira topiknya apa ya? Aku udah kepo, Musdi udah kepo, pasti sahabat cuan di rumah juga udah pada kepo. Ya kali nggak kepo sama topiknya. Sobat cuan di rumah pasti udah nggak sabar dengan topik podcast kita kali ini. Wih, kalian nih kelihatan udah gak sabaran banget loh. Pasti sobat cuan juga udah gak sabar kan dengerin podcast kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke topik podcast yang akan kita bahas, biar lebih akrab dan lebih enak nih ngobrolnya, gimana kalau kita kenalan dulu. Jadi pertama-tama kenalin aku Trisna yang akan menemani sobat cuan di episode 4 podcast KSPM FEB Unut kali ini. Nah sobat cuan di rumah udah tahu pasti aku gak sendirian nih, aku bersama teman-temanku 2 orang, yang satunya cantik dan satunya ganteng. Nah, udah pastinya mereka tuh dari KSPM FEB Unut. Ayo kakak-kakak bisa diperkenalin dulu gak sih dirinya? Halo sahabat cuan, kenalin aku Eli. Halo Sobat Cuan, kenalin nama aku Wisdi. Jadi pada kali ini kami bertiga akan membawakan podcast yang dimana akan menambah wawasan Sobat Cuan tentang semua tentang investasi. Nah betul banget tuh Gus Day. Jadi kalau gimana kalau untuk kita mempersingkat waktu, kita langsung aja ke topik pembahasan kita kali ini. Tapi kalian ingat gak sih sekarang ini lagi bulan apa? Bulan apa ya? Masih bulan Mei. Masih bulan Mei. Ya benar banget tuh El. Jadi sekarang ini adalah bulan Mei. Nah kalian tuh pernah dengar gak sih kayak istilah sell in May and go away yang happening tuh di akhir-akhir atau sebelum memasuki bulan Mei? Sell in May and go away ya kak ya? Aku pernah dengar sih, di mana kecenderungan aksi investor untuk menjual saham mereka di bulan Mei. Nah, sebenarnya mereka ngelakuin ini untuk menghindari kecenderungan penurunan kinerja saham, dan di mana terjadi di Amerika Serikat. Mereka mengantisipasi penurunan dari bulan sekitar Mei sampai bulan Oktober kak gitu. Dana mereka untuk investasi itu dia akan pindah untuk ke holiday kayak gitu. Jadi disitulah terjadi penurunan perdagangan pada bursa. Oh jadi gitu toh guys. Tapi aku boleh nanya nggak sih sama kalian, dari istilah sell in May and go away ini, kira-kira apa sih dampak yang terjadi pada pasar modal khususnya di negara kita Indonesia? Oke kak, jadi aku sempat riset nih. Jadi IHSG returnnya itu dari 2019 sampai tahun 2023, yang aku lihat itu rata-ratanya itu memang cukup berdampak, yaitu merah. Kalau nggak salah itu sekitar 0, sekian sampai 1% gitu. Tapi apakah dibilang ini parah? Sebenarnya nggak terlalu parah dibandingkan krisis COVID 2020 kemarin. Tapi yang aku lihat daripada bulan Mei, September bahkan lebih parah, yaitu sekitar rata-rata 2,3% penurunannya kayak gitu kak. Wow, keren banget loh Gus Day pemikiranmu. Kayak kalau misalnya masuk kelas, kayak udah dapet nilai A deh nih. Tapi aku mau nanya lagi nih, kenapa ya kalau aksi di investor di bulan Mei itu disebut sell in May and go away? Kira-kira apa sih yang melatar belakangi istilah ini tuh menjadi familiar di kalangan para investor? Jadi gini, istilah sell in May and go away ini berasal dari negara Inggris. Konon ada pepatah yang mengatakan sell in May and go away and come back on the same leisure day. Jadi pepatah ini dikatakan oleh bangsawan, banker atau sejenisnya karena mereka berkecenderungan meninggalkan kota mereka untuk melakukan holiday. Nah ini juga sama ketika kita lihat di Amerika Serikat juga sama kebiasaan seperti ini. Tapi untuk di Amerika dia biasanya dari bulan Mei hingga Oktober. Jadi mereka melakukan take profit secara massal untuk digunakan sebagai dana liburan. Oh gitu tuh jadi sejarahnya, aku baru tahu nih. Berarti istilah ini tuh udah lama ya teman-teman. Tapi mulai muncul dan ramai lagi ketika kita mendekati bulan Mei atau mendekati periode bulan musim panas. Nah, menurut kalian nih kira-kira sektor apa sih yang terdampak dari fenomena sell in May and go away ini? Kalau aku sendiri nggak bisa mengklarifikasi sektor secara valid ya, karena ini nggak mengarah pada sektor tertentu. Namun yang cukup berdampak pada saham yang memiliki beta hampir mendekati 1 atau bahkan sama dengan 1. Artinya saham tersebut memiliki toleransi positif atau baik terhadap IHSG atau sama seperti itu.
Nah, tambahan dari aku nih El, jadi aku sudah setuju banget dengan Eli. Jadi dengan adanya sell in May and go away sendiri, kita nggak bisa mengklasifikasikan sektor mana aja yang benar-benar terdampak. Karena kan peristiwa ini bersifat global di seluruh bursa gitu ya. Nah, jadi saranku itu memang kita harus ngelakuin riset dan analisa secara lebih mendalam lagi tentang sektor mana aja sih yang sekiranya memiliki news yang lagi bagus, saham mana aja sih yang sekiranya akan melakukan kepentingan-kepentingan yang bagus untuk para investornya seperti itu. Dan juga setuju banget dengan yang tadi dibilang, kita juga harus ngeriset saham-saham mana aja yang memiliki beta yang mendekati 1 bahkan 1, artinya korelasi positif atau gerakannya itu sama dengan IHSG, seperti itu Kak. Wah, keren banget nih pemikiran kalian. Kalau aku jadi dosen, aku udah pas nih kalian nilai A. Plusnya 3 deh, nih tuh 3 A plus. Nah, tadi kan kalian juga sempat bahas ya IHSG. Nah, seberapa berdampak sih istilah atau fenomena sell in May and go away ini terhadap IHSG? Kalau perihal berdampak, menurut aku ini sangat berdampak, apalagi dilihat dari historical dari data IHSG. Namun hal ini bukan menjadi hal yang perlu ditakutkan ya, karena kalau kita memiliki plan investasi dan sebagainya kan pasti kita berpikir panjang, jadi kita bisa jauh dari kata overgreed atau overfear seperti itu. Oh, Jadi bukan hal yang harus ditakutin, karena kan kita kalau mau investasi kita harus plan jangka panjang juga, kita harus berpikir gitu. Oh jadi itu toh El, makasih banyak loh informasinya. Aku jadi dari sobat cerdas nih sekarang. Nah tapi kayak kita belum afdol nggak sih dan belum lengkap kalau kita ini belum memberikan informasi cara yang dapat dilakukan oleh sobat cuan atau sobat investor di luar sana untuk menyikapi fenomena sell in May and go away ini. Nah kira-kira dari kalian berdua ini punya tips atau cara nggak sih untuk biar bisa dilakukan sama sobat investor kita untuk fenomena sell in May and go away ini? Mungkin aku serahin ke Gusdi aja ya kalau itu, karena dia lebih profesional. Oke, jadi kalau menurutku pribadi sebenarnya ada 3 cara atau solusi yang bisa kita lakukan dalam mengantisipasi atau mengontrol dalam kata sell in May and go away itu sendiri. Yang pertama yaitu yang seperti aku bilang tadi, kita harus ngelakuin yang namanya riset dan analisa secara lebih mendalam dulu terhadap saham-saham. Jadi kita secara khusus bisa melihat sektor mana aja sih yang akan bagus seperti itu. Yang kedua, kan ini tuh peristiwa sell in May and go away. Misalnya saham-saham harganya itu sedang koreksi gitu. Nah, ketika harga saham ini sedang koreksi, kita bisa ngambil peluang untuk beli di harga lebih diskon. Dengan catatan harus yang fundamentalnya juga oke, atau yang sudah fundamentalnya juga kokoh gitu. Nah, dengan kita beli saham yang fundamental bagus dengan harga yang diskon, otomatis lot yang kita peroleh akan jumlahnya lebih banyak. Nah, berhubungan juga dengan yang ketiga, kalau misalnya bursa kita kembali normal atau rally lagi, maka keuntungan yang kita dapat akan berlipat ganda. Jadi cuannya akan jauh lebih besar. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari dalam sell in May and go away sendiri. Yang pertama, kekritisan kita dalam kita menganalisa saham dan juga mental kita. Yang kedua, harga yang terdiskon dengan fundamental saham yang bagus. Dan yang ketiga, cuan dan keuntungan yang pastinya berlipat ganda kayak gitu Kak dari besarannya. Wah, keren-keren banget ya pemikiran teman-teman aku di sini terkait fenomena sell in May and go away pada episode kali ini. Tapi nampaknya sesi pembahasan kita ini udah berada di penghujung acara nih Sobat Cuan. Yang dari awal kita udah bahas apa itu sell in May and go away, terus berlanjut ke sejarahnya, dampaknya, bahkan tadi Gosi juga udah ngasih cara-cara yang tepat buat Sobat Cuan di rumah ini untuk menyikapi fenomena sell in May and go away ini. Semoga dengan menonton perbincangan kami hari ini dapat membawa pemikiran kalian menuju ke arah yang lebih luas, serta menambah wawasan hingga bermanfaat di kehidupan hari-hari Sobat Cuan sekalian ya. Walaupun ini udah berakhir, tenang aja untuk Sobat Cuan di rumah. Kalau Sobat Cuan di rumah punya question dan cuan to ask, it's free untuk tanya-tanya kita di KSPM FEB Unut ya. Don't forget buat stay tune sama podcast KSPM FEB Unut, karena di setiap episodenya pasti akan ada hal-hal menarik yang tentunya akan menambah pengetahuan dan membuka mindset Sobat Cuan di rumah. Nah, kalau kalian mau request nih, kalian bisa chat melalui official line yang tertera di bio Instagram KSPM FEB Unut, dan don't worry, pasti bakalan direspon. Yap, bener banget nih. Tadi kita kan bertiga di podcast ini ngobrolin soal investasi saham ya kan. Nah, Sobat Cuan mungkin bingung, gimana sih cara investasi saham? Jadi untuk kita bisa investasi saham, kita harus punya yang namanya rekening efek terlebih dahulu atau yang namanya sekuritas.
Caranya gimana? Udah bisa daftar secara full online. Jadi teman-teman semua bisa tanya-tanya aja Mincuan di Instagram @kspmfebunut. So, kita tunggu kehadiran kalian para investor baru. Oke, terima kasih banyak nih buat Eli sama Gusde yang udah nyempetin waktunya untuk main ke podcast kita di KSPM FEB Unut untuk episode kali ini. Tapi sebelum menutup pertemuan kita kali ini, aku ada sebuah pantun nih. Nanti kalian bantu cakepin ya. Bulan Mei liburan ke kota Kendari. Cakep. Liburannya bersama sang kekasih. Cakep. Kami dari Mincuan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cuan.